Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Besar harapan kami, teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kami, English Corner TV. Pada kesempatan ini, kami akan membahas salah satu topik bahasan grammar. Tetapi sebelum saya memberitahu topik pembahasan grammar kita kali ini, mohon dukung channel kami agar kami tidak lelah dalam menampilkan konten-konten yang berkaitan dengan bahasa Inggris dengan like, subscribe, komen, dan share. Oke teman-teman, topik bahasan grammar kita pada kesempatan ini yaitu present perfect tense, bentuk waktu sekarang yang sempurna. Berkaitan dengan topik ini, kita akan membahas mulai dari rules atau pattern. Kemudian kedua, kita akan bahas tentang kegunaan. Oke, are you ready? Here we go. Untuk rules, pola atau pattern present perfect tense, kita mulai dengan pola kalimat positifnya. Secara umum, pola kalimat positif dalam present perfect tense sebagai berikut. Subject diikuti oleh have atau has dan diikuti oleh verb to be atau past participle. Khusus untuk past participle atau verb to be, teman-teman mesti menguasai bentuk regular atau beraturan dan juga bentuk irregular atau tidak beraturan dari kata kerja bentuk yang ketiga. Oke? Detail dari pola umum ini, untuk subjek I, you, we, they itu diikuti oleh have dan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Di sini saya beri contoh ada 3, read, listened, and had. Oke, untuk subjek he, she, it itu diikuti oleh has dan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, read, listened, had. Contoh dalam kalimatnya seperti ini. I have read a book many times. I have read a book many times. Saya sudah membaca buku tersebut banyak kali. Next, she has listened to the bad news since yesterday. She has listened to the bad news since yesterday. Dia sudah mendengar berita buruk tersebut sejak kemarin. And the last, they have just had lunch. They have just had lunch. Mereka baru saja makan siang. Itu pola beserta contoh dari kalimat positif pada present perfect tense. Sekarang kita beralih ke pola kalimat negatif pada present perfect tense. Secara umum, pola kalimat negatif dalam present perfect tense sebagai berikut. Subjek diikuti oleh have atau has, diikuti oleh not, dan diikuti oleh verb to be. Detailnya seperti ini. Untuk subjek I, you, we, they diikuti oleh have not atau bentuk singkatnya haven't, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga seperti read, listened, dan had. Kemudian untuk subjek he, she, it itu diikuti oleh has not atau bentuk singkatnya hasn't. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Detail dalam contoh seperti berikut. I have not read the book yet. I have not read the book yet. Saya belum membaca buku tersebut. Next, she has not listened to the bad news until now. She has not listened to the bad news until now. Dia belum mendengar berita buruk tersebut sampai sekarang. And the last, they have not had lunch. They have not had lunch. Mereka belum makan siang. Oke, itu pola kalimat negatif beserta contohnya dalam bentuk present perfect tense. Berikutnya kita beralih ke pola kalimat tanya atau interrogatif dalam present perfect tense.
Secara umum, pola kalimat tanya dalam present perfect tense sebagai berikut. Have atau has, kemudian diikuti oleh subject dan diikuti oleh verb 3, dan jangan lupa tanda tanya ketika kita menulisnya dalam bentuk kalimat. Oke, detailnya seperti ini. Untuk subjek I, you, we, they itu didahului oleh have dan diakhiri dengan kata kerja bentuk ketiga. Untuk subjek he, she, it itu didahului oleh has dan diakhiri dengan kata kerja bentuk ketiga. Contoh dalam kalimat sebagai berikut. Have you read the book I lent you? Have you read the book I lent you? Sudahkah kamu membaca buku yang saya pinjamkan kepada kamu? Kalau sudah, tinggal dijawab yes I have. Kalau belum, no I haven't. Next, have you listened to the bad news? Have you listened to the bad news? Sudahkah kamu mendengar berita buruknya? Kalau sudah, yes I have. Kalau belum, no I haven't. Contoh ketiga, have they had lunch? Have they had lunch? Sudahkah mereka makan siang? Kalau sudah, yes they have. Kalau belum, no they haven't. Oke. Seperti itulah pola baik dalam kalimat positif, kalimat tanya, dan juga kalimat negatif dalam present perfect tense. Sekarang kita beralih ke hal yang kedua, yaitu use atau kegunaan. Kegunaan pertama dari present perfect tense yaitu untuk menyatakan suatu kegiatan yang terjadi pada waktu lampau dan berlangsung sampai sekarang. Catatan, untuk fungsi ini kata keterangan waktu yang sering dipakai yaitu before now, ever, never, before, until now, so far, since, dan for. Contoh kalimatnya seperti ini. I have received 20 cards so far. I have received 20 cards so far. Saya sudah menerima 20 kartu sejauh ini. Next, I have lived here since 1999. I have lived here since 1999. Saya sudah berdomisili di sini sejak tahun 1999. And the last, I have never tasted papaya before. I have never tasted papaya before. Saya tidak pernah merasakan enaknya buah pepaya sebelumnya. Itu contoh dan catatan untuk kegunaan present perfect tense yang pertama. Sekarang kita beralih ke kegunaan kedua dari present perfect tense. Kegunaan kedua dari present perfect tense yaitu untuk menyatakan suatu kegiatan yang terjadi atau biasa dilakukan pada waktu yang tidak disebutkan dengan pasti pada waktu lampau. Untuk kegunaan ini, kata keterangan waktu yang sering dipakai yaitu just, recently, already, still, yet, several times, dan often. Kita perhatikan contoh untuk kegunaan ini. Have you passed your driving test? Have you passed your driving test? Sudahkah kamu lulus dari tes mengemudimu? Di sini tidak ada waktu yang spesifik. Kalau ada waktu yang spesifik, maka kalimat yang akan dibuat tidak dalam bentuk present perfect, tetapi dalam bentuk simple past. Terkait simple past nanti kita akan bicarakan dan kita akan bahas di konten berikutnya.
Okay, next example. I have just had lunch. I have just had lunch. Saya baru saja selesai makan siang. And the last, I have watched the movie several times. I have watched the movie several times. Saya sudah menonton film tersebut beberapa kali. Oke, teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang rumus, formula atau pattern, kegunaan beserta contoh-contoh untuk setiap pola, dan juga kegunaan dari present perfect tense. Saya berharap apa yang sudah saya tampilkan bermanfaat bagi teman-teman. Kalau video yang saya tampilkan ini dirasa berguna bagi teman-teman, tolong tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share, agar kami tidak henti-hentinya berkreativitas untuk memuaskan apa yang teman-teman cari. Demikian dari kami, terima kasih.